Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Planet Menara Naga, planet kuno yang diproduksi di wilayah awal absolut. Gravitasinya 10.812 kali lipat dari bumi. Udara 98% nitrogen. Lo-Feng yang berbaju besi lengkap berjalan di tengah hutan yang luas. Layar di lengan kirinya menunjukkan detail spesifik kepadanya. Dia melihat sekelilingnya, sementara telinganya mulai bergerak. Ada sesuatu di sana. Ia berjongkok di dahan pohon tua yang tebalnya setidaknya 30 meter. Campuran warna hijau dan kuning terlihat di sekitar leher pohon yang bengkok. Ia menatap benda besar yang berjarak 10 km. Dengan penglihatannya, naga besar yang berjarak 10 km itu terlihat jelas olehnya. Bahkan sisiknya pun terlihat jelas. Dengan tinggi 1200 meter, panjang tubuhnya setidaknya 1600 meter, dengan ekor 100 meter. Keempat kukunya kuat, oleh karena itu kemampuannya untuk berlari sungguh luar biasa. Ini jenis T-Rex naga batu. Naga batu itu sedang memangsa naga lain yang ukurannya jauh lebih kecil. Lo-Feng berdiri di dahan pohon dan melihat gelang tangannya, dan di sana datanya ditunjukkan dengan jelas. Naga batu dewasa, puncak universe level 9, salah satu target. Layar berubah menjadi gambar-gambar yang rumit. Di sana terdapat berbagai jenis naga. Tidak diragukan lagi, semua targetnya adalah naga tingkat 9. Misi di planet Menara Naga adalah berburu naga. Misinya adalah menghabisi semua target ini dan memperoleh sejumlah materi dari masing-masing target untuk dipersembahkan. Setelah menghabisi semuanya, ketika salah satu dari mereka kembali, mereka akan diberi 10.000 poin. Misinya tampak cukup mudah. Menghabisi satu pun memang mudah, namun masih ada bahaya tersembunyi di dalamnya. Tidak hanya naga-naga lemah ini saja yang ada di planet Menara Naga. Ada banyak penguasa domain dan bahkan ras naga tingkat penguasa sektor. Dan di dalam planet itu ada naga yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia dikepung, sekalipun dia duduk dalam kapal, dia tidak akan bisa melarikan diri. Lo-Feng menjadi kabur dan lenyap. 10 km jauhnya, naga batu yang baru saja makan mangsanya meraung dan memandang ke sekeliling dengan bangga. Ia berhak untuk merasa bangga, sebab selama masa pertumbuhan naga, hampir 90% dari mereka dimakan atau dihabisi selama masa bayi. Sangat sedikit yang benar-benar berhasil bertahan hidup dan mencapai kedewasaan. Di planet Menara Naga, naga yang sudah dewasa yang terlemah setidaknya berada pada level universe. Siapapun dari mereka dapat mengendalikan suatu wilayah. Tentu saja, wilayah-wilayah tersebut berbeda dalam hal ukuran. Lo-Feng muncul di udara dan cahaya keemasan di sekelilingnya membentuk bilah pedang panjang berwarna emas gelap sepanjang 3 meter. Persenjataan Nansen level 5. Kepala naga batu yang besar itu menoleh sedikit dan melihat titik kecil di udara menatapnya. Ia hanya mengeluarkan raungan tidak puas. Ketika cahaya emas melesat, ia ingin berbalik dan menghindar, tetapi merasa tekanan ruang tak berbentuk yang menjeratnya. Dia menjadi sedikit lebih lambat. Cahaya keemasan melesat melewati kepala sang naga, menebas dengan ganas. Setelah itu, cahaya emas terbang keluar dari kepala dan kembali pada Lo-Feng. Mata besar naga batu itu menatap titik sekecil itu dengan mata terbelalak. Ia tampaknya tidak tahu bentuk kehidupan mengerikan apa yang ada di titik itu. Setelah itu, kesadarannya hancur. Tubuh besar naga batu itu jatuh ke tanah, menyebabkan tanah berguncang cukup keras. Lo-Feng mendarat di atas tubuh itu, dan sepatu botnya menginjak sisik-sisik batu ungu itu. Dia melihat sekeliling dan merasa seperti berada di atas gunung. Lo-Feng melesat dan muncul di dada naga itu. Menggunakan energi rohnya, ia mengambil salah satu sisiknya dan menyimpannya di dalam cincin ruang angkasanya. Ia langsung mendarat di padang gurun yang jauh. Melalui rerumputan, ia melihat sekeliling. Lanjut ke yang berikutnya. Baju sirah terkuat Lo-Feng masih berubah baju sirah kontak awan. Dan sekarang baju sirah itu sudah mencapai level penguasa domain 9. Dengan hanya mengandalkannya saja, dia akan mampu memusnahkan semua yang berada di bawah level penguasa sektor. Bagi Lo-Feng,
Masalah terbesarnya adalah bagaimana caranya agar ia bisa menembus level penguasa sektor dengan menggunakan poin. Ia tidak sanggup menggunakan uang karena ia tidak punya cukup uang. Misi planet Menara Naga, level berbahaya. Dia menyelesaikannya dalam 39 hari dan memperoleh 10.000 poin. Misi tebing luar angkasa, level berbahaya. Dia menggunakan 21 hari untuk menyelesaikannya dan mendapatkan 15.000 poin. Lo Feng memulai perjalanannya menyelesaikan misi. Menurut aturan perusahaan alam semesta virtual, hanya para jenius tingkat universe yang dapat menjalankan misi ini. Para penguasa domain dikirim ke luar wilayah-wilayah, dan para penguasa sektor harus menjalani pelatihan hidup dan mati. Dan para jenius tingkat universe paling banyak hanya dapat menjalankan 10 misi setiap 100 tahun. Untuk mencegah mereka terus-menerus menjalankan misi, jumlah total setiap orang dibatasi. Bagi seorang jenius tingkat universe, menyelesaikan misi tingkat mustahil memiliki batasan. Anggota wilayah primal paling banyak dapat mengambil 3. Anggota awal absolut hanya dapat mengambil 2. Anggota langit dan daratan serta anggota fase terakhir hanya dapat mengambil 1. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan mereka. Jika kekuatan seseorang tidak cukup, bukankah sama saja bunuh diri jika menerima misi yang mustahil? Ada juga distribusi sumber daya. Misi tingkat mustahil itu sangat berbahaya. Namun, poin yang diberikan sangat tidak masuk akal. Anggota wilayah primal hanya dapat menyelesaikan 3 misi yang merupakan misi tertinggi. Misi tingkat berbahaya anggota wilayah primal dapat melakukan hingga 15. Anggota awal absolut dapat melakukan 10. Anggota langit dan daratan dapat melakukan 6 kali. Anggota fase terakhir dapat melakukan 3 kali. Berdasarkan poin-poinnya, Lo Feng tidak pernah sekalipun mempertimbangkan misi-misi tingkat aman, normal, dan sulit. Poin-poin yang diberikan terlalu menyedihkan. Misi level mustahil jumlah poin terendah adalah 100.000. Bahkan ada yang poinnya 10 kali lipat mencapai 1 juta. Misi tingkat berbahaya biasanya memberi 10.000, 20.000, dan maksimal 100.000 poin. Level sulit semuanya sekitar 1-2.000 poin. Level normal sekitar 1-200 poin. Tingkat aman bahkan tidak layak untuk disebutkan. 6 bulan kemudian, saudaraku, kamu hebat sekali. Baru selama itu dan kamu sudah menyelesaikan 4 misi tingkat berbahaya. Wuka tampak seperti melihat hantu saat menatap Lo Feng. Rongjun yang berada di sampingnya juga menatapnya. Lo Feng duduk dan mengangkat gelas anggurnya, lalu berkata sambil tertawa, "Jangan terlalu terkejut. Bukankah kau yang bertanya kepadaku? Dan akankah aku berbohong kepada saudara-saudaraku? Namun, setelah aku menceritakan semuanya, lihatlah ekspresi kalian. Termasuk misi dunia Sungai Darah. Kamu sudah menyelesaikan 5 misi tingkat berbahaya." Wuka merenung. Sejauh yang aku tahu, misi tingkat berbahaya itu berada di banyak wilayah rahasia. Di antaranya, hanya ada 5 di wilayah awal absolut. Menyelesaikan begitu banyak misi dalam waktu yang singkat. Jika kamu harus pergi ke wilayah bintang lain, waktu tempuh saja tidak akan cukup. Lo Feng menatap Babata seukuran kepalan tangan di bahunya lalu berdiri. Wuka, Rongjun, guruku sedang mencariku. Aku pergi dulu. Mereka berdua tidak menghentikannya. Lo Feng menjadi seberkas cahaya dan meninggalkan villa Wuka. Dia kembali ke villanya sendiri. Di dalam tempat latihan villa Lo Feng, Kaisar Sejatian yang tinggi dan tegap mengusap bulu emas di wajahnya. Ekspresinya tampak terkejut saat dia melihat muridnya. Kaisar Sejatian adalah makhluk kuno berusia lebih dari triliunan tahun. Namun dari sekian banyak muridnya, hanya 3 hingga 5 dari mereka yang benar-benar bisa membuatnya bangga. Dan Lo Feng adalah salah satunya. Kamu sangat berbakat. Kemajuanmu makin lama makin mengejutkan. Kamu berhak untuk bangga dan percaya diri. Dia mengusap bulu di wajahnya, mengerutkan kening saat melihat Lo Feng. Kamu sudah menyelesaikan 5 misi tingkat berbahaya berturut-turut. Namun, masih ada tingkat mustahil. Mengapa disebut tingkat mustahil? Angka kematian sekitar 90%. Siapapun yang masuk sangat percaya diri. Namun, angka kematian masih mencapai 90%. Kamu, lihat dirimu sendiri. Kamu bahkan belum ambil bagian dari pertempuran kualifikasi pertamamu. Dan kamu mencoba misi yang mustahil. Bicaralah. Aku tidak tahu apakah harus menyebutmu gegabah dan gila atau percaya diri.
Kaisar Sejatian menatap murid kesayangannya di hadapannya. Ia tidak bisa menahan diri untuk menasihatinya. "Guru, aku sudah membuat keputusan dan aku sangat yakin," kata Lo Feng. Lo Feng sangat rendah hati di hadapan gurunya, namun jawabannya dipenuhi dengan tekad yang tak tergoyahkan. Kaisar Sejatian tersenyum. "Lo Feng, keputusanmu cukup gegabah. Namun bahkan di hadapanku, kamu tampak teguh dan tak tergoyahkan. Itu bagus. Untuk menjadi seorang pejuang yang kuat, seseorang harus terus-menerus merenung dan menemukan kesalahannya sendiri untuk diperbaiki. Dan jika seseorang merasa keputusannya sendiri benar, ia harus mempercayainya dan terus maju. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan mencoba menghalangimu. Hanya satu hal, kembalilah hidup-hidup." Lo Feng membungkuk hormat, berjalan keluar dari tempat pelatihan. Semua staf dan penjaga di villa membungkuk ketika mereka melihat Lo Feng. Kelompok itu sangatlah hormat. Lo Feng mengerutkan kening dan merenung. Guru benar, mereka yang berani mencoba misi yang mustahil juga sangat percaya diri. Namun tingkat kematian mereka masih setinggi 90%. Aku memiliki klan Musa dan binatang bertanduk emas. Kemampuan bertahan hidupku seharusnya 10 kali lipat dari mereka. Namun aku tidak boleh ceroboh. Hanya dalam 4 misi tingkat berbahaya dalam setengah tahun, ada 2 kejadian di mana dia benar-benar berhadapan dengan bahaya. Lo Feng memasuki ruang kerjanya dan duduk di depan meja, membuka laptop, membuka halaman-halamannya. Lo Feng tersenyum lalu menekan konfirmasi. Halaman baru muncul, halaman yang hanya ditampilkan kepada mereka yang memulai misi mustahil. Lo Feng melihat daftar dan mengerutkan kening. Ada 18 misi yang tingkatnya mustahil. 4 di antaranya berada di wilayah perusahaan alam semesta virtual. 14 lainnya berada di dojo kapak besar, aliansi tentara bayaran, Bank Galaxy Universe, dan wilayah bank pertama Universe. Hanya dari nama-nama ini, Lo Feng dapat merasakan bahaya dari masing-masing dari mereka. Mengapa mereka dinamakan mustahil, dan bahwa ini bukan hanya dibuat untuk menakut-nakuti orang. Aku akan memeriksanya dengan serius terlebih dahulu. Tempat mana saja yang termasuk wilayah yang mustahil ini? Lo Feng membuka dan membolak-balik halaman. Pengenalan dan permintaan terperinci dari setiap misi diperlihatkan. Misi Death Star terendah, namun misi ini memiliki total 3 opsi di dalamnya. Dan masing-masing opsi memberikan 100.000 poin. Jika dijumlahkan, jumlahnya cukup banyak. Misi jurang api penyucian tertinggi hanya ada 1, dan poin yang diberikan adalah 1 juta. Setelah membaca setiap informasi terperinci mereka, butuh waktu total setengah jam. Lo Feng menghirup udara dingin sambil menatap layar. Dia berkata pelan, "Benar-benar kejam, tidak salah ketika mengatakannya tadi. Untuk bertahan hidup dalam misi ini, kekuatan adalah hal yang mutlak. Tetapi kamu tetap membutuhkan keberuntungan. Bahkan aku, jika keberuntunganku menurun dan berakhir dalam situasi mimpi buruk, dengan semua yang terungkap, aku mungkin tidak akan selamat. 18 misi, semuanya sangat abnormal. Selama keberuntunganku tidak terlalu buruk, aku masih punya jaminan. Yang mana yang harus aku pilih?" Lo Feng bahkan tidak takut atau khawatir. Sebenarnya, tidak ada hal yang 100% aman atau terjamin di alam semesta. Bahkan bagi orang biasa di bumi, vas bunga bisa saja jatuh menimpa seseorang yang sedang berjalan. Tidak ada hal yang 100% aman ataupun jaminan 100% untuk lulus misi apapun. Gunung Iblis adalah satu-satunya di wilayah awal absolut. Dari deskripsinya, tampaknya lebih cocok untukku dan juga dekat. Aku akan memilih ini. Mata Lo Feng berbinar dan dia mengetuk dengan lembut. Gunung Iblis adalah tempat kuno yang misterius di wilayah awal absolut. Itu melayang di luar angkasa. Di sekitar Gunung Iblis terdapat total 9 planet kuno. Misi Gunung Iblis. Pertama, bertahan di Gunung Iblis selama 3 bulan, poin 100.000. 2. Bertahan hidup di Gunung Iblis selama 3 tahun, poin 300.000. Hanya 2 misi sederhana ini yang perlu diselesaikan. Sekedar bertahan hidup. Namun dari bacaan lebih lanjut, Lo Feng menyadari bahwa sekedar bertahan hidup adalah hal yang sangat sulit dilakukan. 2 hari kemudian, sebuah kapal alam semesta mendarat di wilayah pecahan bintang milik Lo Feng. 3 pria berseragam hitam berjalan turun dari kapal sambil membungkuk hormat. "Ayo berangkat." Lo Feng yang berbaju zirah berwarna cerah dengan lapisan dalam baju zirah tanaman anggur kontak awan
Ketiga pria berseragam itu membungkuk hormat dan mengikuti Lo Fong melewati pintu kabin. Setelah itu, pintu itu tertutup dan perlahan terangkat. Perjalanan sekitar 6 jam untuk mencapai Gunung Iblis. Pria berseragam hitam terkemuka itu tersenyum. Ada benang perak di lengan bajunya. Aku dapat memberitahu Yang Mulia, termasuk Anda sendiri, bahwa total ada 3 orang yang menuju ke sana, kata pria berseragam hitam itu. Lo Fong mengerutkan kening. Salah satu dari mereka adalah anggota wilayah primal, satu lagi adalah anggota fase terakhir, dan yang ketiga adalah dirimu sendiri. Namun mereka semua sudah berada di dalam Gunung Iblis. Pria itu tersenyum. Yang bertugas menerima mereka setelah ini adalah rekanku. Lo Fong mengangguk. Anggota primal tingkat universe, 3 senior, Bulan dan Long Yun. Totalnya ada 5. Dia mungkin akan menghadapi mereka dalam pertarungan kualifikasi. Oleh karena itu, dia telah memeriksa detail kelima orang ini. Setelah itu, Lo Fong kembali ke ruang istirahat. Setelah sekitar 6 jam, kapal Alam Semesta sekali lagi melakukan perjalanan. Lihat, di depan ada Gunung Iblis. Gunung Iblis tingginya 1,800 juta kilometer. Di dasarnya, lebarnya 3,200 juta kilometer. Pria berseragam hitam itu menuju ke Gunung Agung di angkasa. Gunung Iblis adalah sebutan bagi orang-orang perusahaan kami. Suku asli dari 9 planet kuno semuanya menyebutnya sebagai tanah suci, daerah terlarang, tanah terlarang yang diwariskan, dan sebagainya. Sejumlah besar suku memasuki gunung itu. Dari segi jumlah, anggota perusahaan Alam Semesta virtual yang masuk bahkan tidak sampai 1/10.000 dari suku tersebut. Gunung Iblis melayang megah di angkasa. Gunung Iblis ini terlalu besar. Setiap platform di dasar gunung saja atau setiap ngarai setara dengan luas permukaan bumi. Di dalam mengarai terdapat banyak siluet yang duduk bersila atau bersandar di batu, atau bahkan mengobrol dalam kelompok mereka. Satu-satunya perbedaan adalah mereka semua memiliki 2 tanduk melengkung di dahi mereka. Beberapa berwarna hitam, sementara yang lain berwarna putih keperakan. Dari satu pandangan, orang bisa melihat bahwa ada sedikitnya 1000 orang di ngarai itu. Guru, berapa lama lagi kita akan menunggu di sini? Gunung Iblis sudah ditutup begitu lama, tetapi perusahaan Alam Semesta virtual sama sekali tidak mengizinkan kita masuk. Seorang pemuda bertanduk hitam yang mengenakan baju besi namun bersenjata lengkap berkata dengan lembut. Di sampingnya ada 6 pria dan wanita lainnya. Mereka mengelilingi seorang pria tua berbaju besi ungu di tengah. Orang tua berbaju ungu itu berada di level penguasa sektor, sedangkan murid-muridnya, 2 di antaranya adalah penguasa domain, sedangkan 5 lainnya berada di level universe. Harus mencapai 10.000 orang sebelum kita bisa masuk. Sebuah suara tua terdengar. Apakah kau ingin melanggar peraturan perusahaan Alam Semesta virtual? Pria tua berbaju besi ungu itu berbalik dan menatap tajam pada murid-muridnya. Tunggulah dengan sabar. Selama salah satu dari kalian dapat bertahan hidup di sana selama sebulan, maka kalian akan diterima di perusahaan Alam Semesta virtual. Kemudian, kalian akan dapat menjelajahi alam semesta yang luas. Dibandingkan dengan alam semesta yang luas, laut bintang 9 kita terlalu kecil. Mata ketujuh murid itu berbinar. Ingat, jika kalian merasa terlalu berbahaya dan kalian tidak dapat bertahan selama sebulan, segera cari jalan keluar. Keselamatan adalah yang utama. Jika kamu tidak dapat melewati masa ini, kamu selalu dapat kembali dan mencoba lagi saat kamu sudah lebih kuat. Mengerti? Ketujuh murid itu mengangguk. Tiba-tiba, pengumuman terkendali bergema dari kejauhan. Mereka berdelapan langsung berdiri. Guru, lihat ke sana. Itu adalah petugas perusahaan Alam Semesta virtual. 8 orang termasuk ribuan orang di ngarai itu semuanya tampak terkejut melihat sekelompok besar orang berbaju besi perak yang terbang dari istana megah itu. Mereka memiliki kekuasaan dan wewenang yang tinggi. Bahkan para penguasa sektor suku asli tidak berani menyinggung mereka. Mengapa ada begitu banyak pelayan? Ribuan penduduk asli semuanya sangat terkejut. Tetapi tidak ada seorang pun berani bersuara keras, karena siapapun yang tidak mematuhi aturan akan menemui ajalnya. Lihat sebuah kapal. Ribuan mata penduduk asli berbinar-binar. Di kejauhan, sebuah kapal alam semesta dengan cepat mendekat dan berhenti di atas ngarai. Pintu kabin terbuka. Seorang pemuda berambut hitam dengan baju besi berwarna-warni berjalan keluar. Hampir 100 petugas terbang mendekat. Semuanya berkumpul dengan terorganisir dan berdiri dengan hormat. Di depan kelompok itu, 3 pria dan wanita berjubah putih semuanya membungkuk dengan hormat. Yang Mulia Lo Fong.
Di udara, Lo Fong mengangguk. Setelah itu, bersama 3 orang berjubah putih yang menemaninya, rombongan pelayan itu terbang ke bawah. Ya ampun, bahkan para pelayan berjubah putih pun menyambutnya secara pribadi. Jubah putih itu adalah puncak penguasa sektor yang telah memahami hukum asal. Tiba-tiba, salah satu pelayan berjubah perak meninggalkan kelompok besar itu dan bergegas menuju ngarai. Seketika suara ribuan orang terdiam. Dengar baik-baik, petugas berjubah putih perak itu menatap dingin ke arah ribuan penduduk asli. Salah satu dari keagungan perusahaan alam semesta virtual kita akan memasuki dan berlatih di Gunung Iblis. Oleh karena itu, kita akan segera memulai misi Gunung Iblis. Kalian semua juga boleh masuk, dapatkan tanda pengenal kalian, dan bersiap untuk memasuki Gunung Iblis. Yang mulia benar-benar datang, keberuntungan kita sungguh bagus. Sekarang kita tidak perlu menunggu 10.000 orang lagi. Orang tua berbaju ungu itu tertawa terbahak-bahak, dan di sampingnya 7 muridnya tampak gembira, dan wanita bertanduk perak itu berkata, "Guru, siapakah sebenarnya yang mulia itu? Jabatannya tampaknya sangat tinggi." Yang mulia dari markas besar semuanya adalah para jenius yang dipilih oleh perusahaan dari alam semesta yang luas. Mereka 10.000 hingga jutaan kali lebih kuat dari kalian semua. Pria tua berbaju besi ungu itu berkata, dan agar 3 jubah putih menyambutnya, yang mulia ini harusnya memiliki kedudukan seperti dewa. Ketujuh murid itu semua menatap dengan mata terbelalak. Lo Fong terbang menuju istana menatap penduduk asli di bawah ngarai. Yang mulia Lo Fong, mereka semua adalah prajurit pribumi dari 9 planet. Menurut aturan yang telah kami tetapkan, memasuki Gunung Iblis yang terendah harus setidaknya setingkat universe. Oleh karena itu, di antara kelompok itu, sebagian besar dari mereka adalah setingkat universe. Ada juga beberapa penguasa domain dan penguasa sektor. Pemuda berjubah putih yang tinggi dan tampan menjelaskan sambil tersenyum, sekaligus mengamati Lo Fong di hadapannya dengan seksama. Lo Fong disambut seperti anggota wilayah primal, yaitu 3 jubah putih dan 1 tim jubah perak untuk menyambutnya. Lo Fong memasuki tingkat kedua melalui bimbingan pemuda berjubah putih. Ini tanda pengenalmu. Pemuda berjubah putih itu memberi Lo Fong tanda pengenal merah dan tersenyum. Kamu harus ingat, saat kamu muncul dalam jarak 500 meter dari penduduk asli itu, tanda pengenal itu akan beresonansi, dan mereka akan tahu bahwa kamu membawa tanda pengenal merah. Mereka akan segera mencoba mengepung dan menghabisimu. Aku tahu. Lo Fong mengangguk. Dia telah membaca informasi rincinya jauh sebelumnya. Mereka yang mampu menghabisimu adalah penduduk asli atau binatang buas di dalam Gunung Iblis. Pemuda berjubah putih itu menjelaskan, tentu saja, jika mereka bisa menghabisimu, kamu juga bisa menghabisi mereka. Selama kamu bisa mengumpulkan 10.000 tanda hitam, kamu akan memperoleh hadiah tambahan. Ini adalah hadiah di luar misi. Mata Lo Fong berbinar. Pemuda berjubah putih itu tersenyum. Hadiah tambahannya bahkan lebih baik daripada hadiah poinmu. Jantung Lo Fong berdebar kencang. Namun, aku tidak berwenang memberitahumu apa hadiahnya. Selama kamu memperoleh 10.000, kamu dapat menukarnya 1 kali. Jika kamu memperoleh 20.000, kamu dapat menukarnya 2 kali dan seterusnya, tidak ada batasan. Lo Fong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Misi Gunung Iblis ini sama sekali tidak sederhana. Sebenarnya, meskipun ancaman dari suku asli itu besar, selama dia tidak mau mengumpulkan 10.000 tanda pengenal dan bersembunyi dengan baik, maka ancaman dari suku asli tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ancaman dari Gunung Iblis itu sendiri. Gunung Iblis memiliki 2 sisi. Mereka terbagi menjadi Gunung Catatan Iblis dan Gunung Es. Evolusi alam semesta telah menciptakan 2 lingkungan khusus di gunung ini. Ini sebenarnya adalah kengerian sejati dari Gunung Iblis. Aku memilih Gunung Catatan Iblis, kata Lo Fong. Pemuda berjubah putih itu terkejut dan berkata, "Yang mulia Lo Fong, maafkan aku. Saat kamu terpengaruh oleh Gunung Catatan Iblis, kamu akan kehilangan kesadaran. Kamu bahkan tidak akan mampu melawan." "Tidak masalah," Lo Fong tersenyum. Dalam hal tekad, Lo Fong sudah melampaui sebagian besar penguasa sektor, bahkan sebanding dengan Undying. 80 tahun dalam pelatihan aura pembunuhan dunia Sungai Darah telah membuat tekadnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau begitu, aku akan mengatur orang untuk mengirimmu ke Gunung Catatan Iblis. Pemuda berjubah putih itu membungkuk. Yang mulia Lo Fong, harap ingat untuk membawa tanda pengenalmu saat kamu pergi. Jika kamu kehilangannya, itu berarti kamu telah gagal dalam misi.
Aku tahu itu, Lo Feng mengangguk. Silahkan tunggu sebentar. Pemuda berjubah putih itu berbalik dan berjalan di sepanjang aula istana yang luas. Siluetnya seperti kilat langsung mencapai tempat yang jauh. Hanya dalam sedetik, sebuah kapal alam semesta berbentuk oval sepanjang 100 meter terbang dan berhenti di depan Lo Feng. Pintu kabin terbuka dan 3 orang berjubah putih berjalan keluar, termasuk pemuda tadi. Yang mulia Lo Feng, silahkan. Lo Feng langsung menutup jarak dan memasuki kapal. Gunung iblis itu megah dan tinggi. Kapal alam semesta bagaikan lalat yang berputar mengelilinginya. Lo Feng meliriknya, sesekali dia bisa melihat gua-gua di gunung agung itu. Dan gua-gua itu dipenuhi udara dingin. Yang mulia Lo Feng, gunung catatan iblis menempati sekitar setengah dari seluruh gunung iblis. Karena ukurannya ada triliunan pintu masuk ke gunung itu sendiri. Pemuda berjubah putih itu menunjuk. Di gunung yang jauh, orang dapat dengan mudah melihat gua-gua selebar beberapa kilometer hingga ratusan kilometer. Yang mulia dapat memilih untuk dimasuki. Kita akan terbang beberapa saat lagi, perintah Lo Feng. Setelah beberapa saat, kapal itu sudah jauh dari ngarai tadi. Baru pada saat itulah Lo Feng memilih sebuah gua untuk dimasuki. Di kaki gunung, dibangunlah banyak istana. Ada yang besar dan ada yang kecil. Di dekat kaki gunung es terdapat istana setinggi 10.000 km yang seluruhnya berwarna hijau giok seperti payung. Di sana berdiri sekelompok pelayan berbaju sirah hijau. Mereka semua memiliki ekor ular hijau giok dan di atasnya terdapat sisik-sisik yang padat. Kapal yang membawa Lo Feng berhenti di depan istana. Pintu terbuka dan pemuda berjubah putih terbang sendirian ke pintu masuk. "Secang, masuklah," sebuah suara lembut terdengar. Pemuda berjubah putih itu tampak terkejut sambil menyimpitkan matanya sedikit. Namun dia tetap memperlihatkan ekspresi hormat dan memasuki kuil. Istana itu besar dan kompleks. "Salam, pejabat Poyu." Pemuda berjubah itu membungkuk. Dia tidak berani menatap siluet di singgasana. "Lo Feng, apakah sudah masuk?" Suara lembut itu terdengar. "Ya, Yang mulia Lo Feng baru saja masuk," pemuda berjubah putih itu berkata. "Dia memasuki gunung catatan iblis." Suara lembut itu melanjutkan, "Saat dia keluar, bahwa dia menemuiku. Secang, kamu boleh pergi." Pemuda itu tidak berani bicara lagi dan segera meninggalkan istana. Di dalam istana yang dingin itu, jauh di atas singgasana, sebuah siluet besar terbang dan mendarat di dalamnya. Dia adalah seekor wanita dengan ekor ular hijau giok sepanjang 10 meter. Tubuh bagian atasnya sangat sempurna, terutama rambutnya yang hijau giok. Keindahannya yang luar biasa memikat jiwa siapapun. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Kesempatan telah datang. Tubuhnya berubah dengan cepat. Ekornya berwarna hijau giok menyusut dan berubah menjadi 2 kaki telanjang. Bersamaan dengan itu, pakaian tumbuh di tubuhnya dan dia menjadi seorang wanita cantik setinggi 8 meter. Menghabisinya hanya langkah pertama. Beberapa menit kemudian, di dalam planet merah gelap, para tetua dari sekte 1000 bintang semuanya dengan cepat keluar dari dalam. Beberapa bergegas dari tempat-tempat yang sunyi. Hanya dalam beberapa menit, mereka semua telah bergegas ke kuil sekte tersebut. "Mengapa pemimpin sekte memanggil kita secepat ini?" Para penguasa sektor dan penguasa domain semuanya bergegas menuju tanah suci bintang 1000. Di dalam kuil, seorang wanita cantik duduk di singgasana agung yang tinggi di atas, dan di bawahnya ada seorang lelaki tua dengan 2 tanduk hitam setinggi 1 meter. Dia adalah pemimpin sekte binatang 1000 dan sesepuh binatang 1000. Para penguasa sektor dan penguasa domain bergegas mendekat dan membungkuk hormat. Wanita cantik di singgasana itu memandang pintu masuk kuil. Sebuah energi tak berwujud seakan mendorong pintu itu hingga terbuka, membuat para penguasa sektor dan penguasa domain semakin gugup. Mereka semua tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik siluet cantik di singgasana. Namun mereka tidak dapat melihat penampilannya. Mereka hanya dapat merasakan tekanan tak berbentuk yang menyebabkan mereka merasakan rasa takut yang wajar. Bagi kalian yang telah melewati gunung iblis, berdirilah di sebelah kiri. Bagi yang belum, berdirilah di sebelah kanan. Sebuah suara lembut terdengar. Sepertinya mereka sedang dikendalikan. 59 orang secara alamiah pindah. 32 orang di antaranya berdiri di sisi kiri dan 27 orang di sisi kanan. 6 di antara kalian tinggal, sisanya boleh pergi. Pintunya terbuka otomatis lagi. Sebanyak 53 penguasa sektor dan penguasa domain lainnya bergerak keluar seperti boneka. Lalu pintu ditutup lagi. Di dalam kuil, wanita cantik itu duduk di singgasana.
menatap ke arah 3 penguasa sektor dan 3 penguasa domain. Bekerja untuk Sekte Seribu Binatang adalah kehormatan bagi kami. Apapun yang diinginkan dan diperintahkan oleh guru, murid-murid Sekte Seribu Bintang akan menyelesaikannya, kata lelaki tua bertanduk hitam itu. Oke guys, sampai sini dulu ceritanya. Gimana? Wah, misi mustahil, nggak tahu ya bakal seru atau nggak. Kayaknya nih 3 penguasa sektor ini yang bakal jadi musuh Lo Feng, atau kayak ini ya, anggota dari wilayah primal, entah itu Long Yun, Bulan, atau 3 senior dari Long Yun dan Bulan. Oke, ditunggu next episodenya. Mungkin besok libur dulu, ada NTZZ teman-teman, karena 3 hari sekali baru NTZZ kan. 3 hari ini SS, 1 hari untuk NTZZ. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.